pemerintah itu sebagai wasit. Tidak ada campur tangan yang negatif, tidak ada keberpihakan sebagai wasit. Karena seperti itulah kita inginkan wasit yang adil. Apa yang disampaikan Pak JK bahwa presiden adalah wasit, kan begitu yang Mbak bilang, dibenarkan. Nah, ini persoalan pemahaman konstitusional. Wasitnya, pelaksananya KPU, wasitnya betul Bawaslu. Dialah yang lihat, bukan presiden. Katakanlah apapun, wasitlah atau pengawas terserah, bahwa ada suatu permainan pemilu mesti ada yang awasi, mesti ada yang awasi apapun namanya. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembicaraan kita itu basicnya jelas, aturan main kita jelas, konstitusi, aturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Rakyat jadi saksi bahwa presiden sudah mengatakan dia akan adil, dia akan jujur, dia akan demokrasi. Itu penting. Pelaksananya yang penting, bukan ngomongnya yang pelaksanaannya dicapai atau tidak. Tapi dia tidak menyatakan secara terjelas bahwa pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Etis bisa kita perdebatkan, apapun bisa kita perdebatkan. Oke, seperti yang disampaikan tadi. Kita mengira bahwa ini semua cara agar Anies jangan ikut pemilu, kan gitu. Saya coba statement saya ke presiden, jangan berlebihan mengurusi politik pemilu ini. Tapi bahwa kemudian kita berbicara politik, presiden berbicara politik setiap hari, tidak cuma tentang pemilu. Berbicara tentang politik pangan, berbicara tentang politik perburuan, berbicara tentang politik transportasi, berbicara tentang politik infrastruktur dan sebagainya. Itu bisa tiap hari. Dia menjadi salah kalau sebagai seorang presiden, kepala negara tidak berbicara tentang politik. Sumpah seorang presiden dan sumpah wakil presiden mengatakan lebih tinggi daripada undang-undang kalau sumpah seseorang. Ini bukan berjanji, bersumpah untuk melaksanakan konstitusi, taat kepada konstitusi dan undang-undang. Menyampaikan tuduhan itu siapapun bisa, tapi membuktikan tuduhan itu tidak semua orang bisa. Buktinya apa? Bukti tidak netralnya apa? Semua tuduhan kan harus berdasarkan bukti, nggak bisa dugaan. Kalau sebagai tokoh publik menyampaikan sebuah tuduhan, tapi dasarnya cuma dugaan, ya itu akan mempermalukan dirinya. Karena mengumpulkan ketua partai di istana juga bukan sebuah kesalahan pidana. Sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar di situ, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar konstitusi, tidak ada apapun yang dilanggar. Kalau Presiden atau wakil presiden itu berpihak, campur tangan dengan gejala berpihak, itu berarti dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Dasar kecurigaannya apa? Ya, okay. Secara hukum apa yang dilanggar? Nah, menurut saya dasar kita bernegara jelas. Ada konstitusi, ada undang-undang, ada peraturan ini, itu, dan sebagainya. Mana yang dilanggar? Kalau tidak ada yang dilanggar, ya tidak ada masalah. Bahwa kemudian orang bisa bercuriga, silahkan saja. Yang saya mau kita membangun bangsa ini jelas dan alat ukur yang tidak subjektif. Alat ukur bersama kita apa? Konstitusi, aturan, undang-undang, ada nggak? Tak usah tanya sama saya lah. Lihatlah keadaan sebenarnya, lihatlah kenapa orang pada marah semua. Ya maksudnya seperti biasa. Kalau negara yang terbuka, negara ini. Tapi kalau orang mengerti, jangan dipanggil polisi. Jangan dipanggil polisi. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Ya tapi kalau sudah masuk ke misalnya menghina orang, kemudian orangnya itu marah dan melaporkan kepada polisi, lah itu sudah wilayah yang lain. Dan wilayah hukum itu yang bekerja. Ya kalau fitnah tidak ada data kan. Kalau ada data orang mengatakan itu kritik. Kalau pakai data, itu kritik. Yang diomongin apa? Antara mengkritik dan menghina itu kan dua hal yang secara substansi juga tidak sama. Antara marah dan mencaci maki juga tidak sama gitu loh. Ya lu kritik-kritik aja, nggak perlu menghina dong. Misalnya sekarang ada yang mencaci maki dan bahasa hewan terhadap presiden segala macam itu. Terus muatan kritiknya di mana? Ketika lu sebutkan binatang ini untuk menunjukkan diarahkan pada presiden, sedang menghina siapa gitu loh. Menghina presidennya atau siapa yang kalian hina? Ini kan sudah jauh. Lalu ketika ditangkap orang ribut gitu loh. Nah, kasih contoh dong yang mana? Negara ini tidak negara otoriter sekarang. Betul tidak sesempurna yang kita bayangkan. Tiap orang punya ekspektasi berbeda tentang negara dan kebebasan dalam negara itu. Tapi dia jauh lebih baik dibandingkan 24 tahun yang lalu. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala alias JK
belakangan tampak sibuk. Dalam kurun waktu 2 pekan, JK menerima 4 ketua umum atau ketum partai politik atau parpol di kediamannya. Dia pun menyindir Jokowi cawe-cawe dalam pembentukan koalisi parpol dan penentuan Capres 2024. Awalnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengunjungi kediaman mantan JK di Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 2 hari kemudian, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mengunjungi kediaman JK. 2 hari selanjutnya, giliran Ketum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang sowan ke JK. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, mantan Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala kembali mengkritik kebijakan dan program yang dijalankan oleh Presiden Jokowi. Kendati pernah mendampingi Jokowi sebagai Wakil Presiden pada periode pemerintahan 2014 sampai 2019 lalu, namun JK juga kerap kembali memberikan pernyataan kontroversial soal pemerintahan Jokowi. Ia pun ikut menjadi kritikan publik karena dianggap tidak mempunyai sifat negarawan yang seharusnya bisa melindungi persatuan dan kesatuan, terutama perannya sebagai mantan wakil presiden. Lalu apa saja kritik dari Yusuf Kala? Simak inilah selengkapnya. Yang pertama, sindir soal pembangunan jalan tol. Kondisi jalanan di Provinsi Lampung yang baru ini menjadi perhatian publik pun tak luput dari komentar JK. JK pun mengungkapkan kritikannya karena menganggap pemerintah lebih mementingkan pembangunan jalan tol dibanding jalan-jalan di daerah. Baru-baru ini jalan di Lampung viral. Di sisi lain, pemerintah gencar buat jalan tol. Tol itu memang penting untuk mengurai macet, tapi ada 170.000 jalanan rusak di Indonesia sesuai data BPS, kata JK saat menghadiri HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta pada hari Sabtu 20 Mei 2023 lalu. Yang kedua, sebut pembangunan tol dikerjakan swasta saja. Pembangunan tol yang kini masih dikerjakan oleh BUMN, infrastruktur seperti Waskita dan Wika menjadi kritik JK. Menurut JK, ada baiknya jika pembangunan tersebut diserahkan ke pihak swasta saja, sehingga pemerintah fokus dalam perbaikan dan pengembangan jalan tol saja. Sebenarnya, proyek jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Proyek ini berjalan karena adanya investor dari swasta. Jadi semestinya pemerintah fokus saja sama jalanan non berbayar atau cukup perbaikan saja. Kritik JK saat menghadiri upacara mulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur pada hari Selasa 23 Mei 2023 kemarin. Yang ketiga, sindir soal banyaknya tenaga kerja asing. Di kesempatan lain, JK kembali mengkritik beberapa kebijakan di dalam dunia industri soal banyaknya tenaga kerja asing atau TKA yang kerap kali sengaja didatangkan ke Indonesia untuk bekerja, sehingga mengurangi potensi lahan pekerjaan bagi anak bangsa. Kenapa ini kita merasa tidak percaya diri dengan anak bangsa ini? Untuk hal sepele saja, masa harus sampai datangkan orang luar? Yang benar sajalah. Jadi kapan kita tenaga kerja bisa pintar? Kapan kita bisa jadi berpengalaman? Inilah pada akhirnya kita semua bergantung pada luar. Dan akan lebih baik lagi, jangan terlalu tunduk pada kemauan investor asing itu. Lanjut JK dalam acara Universitas Paramadina tersebut. Yang keempat, sebut Jokowi tak undang Nasdem ke istana. Tak hanya soal kebijakan, JK pun mengkritik sikap Jokowi saat mengundang beberapa petinggi partai politik besar, namun pihak Nasdem tampak tak hadir dalam acara makan di Istana Negara beberapa waktu lalu. JK pun menyindir Jokowi yang sengaja tak mengundang Nasdem karena adanya bahasan politik. Kalau memang hanya membicarakan pembangunan saja, harusnya pihak Nasdem diundang juga kan? Berarti di pertemuan itu ada pembicaraan politik, ungkap JK usai menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin
pada hari Sabtu 6 Mei 2023 malam lalu.